Assalamualaikum pemirsa, jajanan mengandung babi. Ini membuat heboh di dunia maya. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan minuman kemasan yang tertera informasi mengandung babi, namun berlabel halal. Terlihat jelas di bagian depan kemasan itu tercantum logo halal. Sementara di bagian belakangnya secara terang-terangan tercetak tulisan mengandung babi. Nah, video itu sontak viral dan membuat geger media sosial. Nah, video ini pertama kali dibagikan melalui akun TikTok @MrAlex. Nah, adakah pernyataan resmi dari produsen atau lembaga berwenang mengenai beredarnya produk dengan label ganda tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas dengan Bung Ilman Silanas. Assalamualaikum, Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung, ini absurd gitu ya. Depan halal, belakang haram. Kan gitu. Nah, Ya, ini gimana Bung ceritanya kok bisa seperti ini? ya, sebenarnya fenomena label halal aspal ini pernah terjadi ya di tahun-tahun sebelumnya, di mana ada beberapa produk yang mencantumkan label halal, baik label halal yang memang mirip dengan label halal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ataupun memang label halal yang ditulis sendiri atau dicetak sendiri gitu ya, untuk meyakinkan konsumen tentunya agar bisa menggunakan produk tersebut. Nah, karenanya di sini karena kita mayoritas Muslim dan kita banyak sekali mengimpor barang-barang atau makanan-makanan dari luar negeri, di mana bisa jadi ada proses-proses yang tidak halal, makanya pemerintah membuat suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal di Indonesia tuh. Nah, hal ini tentu dalam rangka untuk melindungi konsumen. Nah, kondisi semacam ini memang sangat prihatin ya jika memang ada produk yang berlabel halal tapi isinya mengandung babi, karena ini merupakan suatu bentuk penipuan dan penipuan adalah suatu hal yang diharamkan. Karenanya produsen memang dituntut untuk jujur apakah benar dia menggunakan bahan yang halal, prosesnya juga sudah halal sehingga layak memang dikonsumsi oleh Muslim. Nah, tapi di sini tentu ada peran pemerintah yang sangat strategis yang harus menjamin seluruh produk yang beredar, terutama makanan kemasan olahan yang beredar di masyarakat, ini harus tetap dijamin kehalalannya. Jangan sampai muncul lagi kasus-kasus seperti yang kemarin kita temukan gitu ya. Ya, Bung Ilman, teman-teman ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik tentang pengawasan dan akurasi pelabelan produk konsumsi. Apakah nanti akan seperti itu? Ya, sebenarnya intinya sih kan yang diserang itu adalah kepercayaan publik akhirnya ya. Yang menurun adalah kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal ini apa Badan Penyelenggara Jaminan Halal ini. Nah, karenanya mau tidak mau pemerintah dalam hal ini serta juga dengan instrumennya harus lebih meningkatkan pengawasan. Kasus sebelumnya sebenarnya ada yang lebih ini ya. Jadi sudah tersertifikasi ada 9 produk yaitu permen dari Filipina dan jadi yang diimpor dari Filipina dan beberapa negara lainnya itu sudah memiliki sertifikat halal. Artinya sudah teraudit ya, sudah dikeluarkan fatwanya ini adalah halal, tapi ternyata setelah diambil sampel dari produk di pasaran, ternyata mengandung apa senyawa yang berasal dari babi ya, senyawa khas yang memang berasal dari babi. Nah, jadi ini merupakan suatu apa ya, istilahnya temuan yang tidak mengenakan tentunya ya bagi kita. Lalu bagaimana dengan produk yang lainnya bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saat dilakukan sertifikasi atau saat dilakukan audit, itu benar semuanya produknya gitu ya. Nggak ada masalah, bahan baku bagus, hasilnya juga tidak menunjukkan adanya senyawa yang diharamkan. Nah, tapi setelah sertifikat keluar, lalu produsen bisa jadi membeli bahan baku yang keliru atau membeli bahan baku yang tidak tersertifikasi. Nah, digunakanlah bahan baku tersebut dan diedarkanlah. Nah, artinya apa? Pasca auditnya ini yang memang atau pasca sertifikasi ini ada yang dilakukan apa produsen yang kurang ketat atau bisa jadi mereka melakukan kecurangan kalau jahatnya seperti itu. Nah, jadi memang harus dilakukan yang namanya apa audit pre-market ya dan juga audit post-market.
Jadi sebelum produk itu dipasarkan, sebelum masuk ke Indonesia harus diaudit, ya. Jika memang dia sudah punya sertifikat halal dari asal negaranya, maka kita coba untuk melakukan verifikasi. Dan pada saat sudah beredar, itu pun harus dilakukan sampling. Sebenarnya kasus yang kemarin adalah hasil dari sampling yang dilakukan oleh Badan POM, ya, dan sehingga ditemukan, ya. Nah, jadi akhirnya di publik expose lah, ya. Tapi kan masyarakat dalam ini menjadi takut loh, kok ternyata sudah tersertifikasi, ternyata bisa jadi ini adalah sesuatu yang diharamkan gitu kan. Nah, jadi masyarakat pun akan bertanya, ini bagaimana proses pengawasannya gitu kan. Nah, ini memang jadi masalah. Tapi memang saya yakin Badan POM dan juga BPJK ini tidak bisa apa mengawasi terus-terusan semua produk yang eh, apa beredar gitu kan semua. Makanya memang samplingnya harus lebih diketatkan dan tentu pengawasan masyarakat dan intinya adalah kejujuran dari konsumen yang memang harus apa pengawasan kejujuran dari produsen yang memang harus dia itu memastikan. Nah, bagusnya kemarin itu setelah ditemukan ya dari BPJPH ini dan juga Badan POM langsung memerintahkan apa importirnya untuk menarik semua produk dari pasaran Indonesia. Dan menurut berita yang saya terima itu sudah ditarik semua dan tidak ada lagi yang beredar. Dan sementara sertifikatnya itu dicabut sehingga tidak lagi apa bisa mengedarkan produk tersebut gitu ya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, terutama lembaga seperti BPJPH ini untuk apa? Untuk terus melakukan surveillance, pengawasan, ya, terutama untuk produk-produk impor, ya, karena kita nggak tahu proses mereka di sana seperti apa. Biasanya mereka mungkin di negerinya sudah mengurus sertifikat halal, tapi ternyata beberapa saat kemudian dicabut, ya, tapi barangnya masih masuk ke negeri kita. Nah, itu pun tetap harus ada istilahnya sudah tidak bisa lagi terbatas oleh border-border negara nampaknya saat ini karena sudah apa pasar bebas dan demikian. Jadi harus memang ada komunikasi antar lembaga-lembaga sertifikasi halal baik di dalam ataupun di luar negeri. Ya, Bung Ilman, seperti yang Bung Ilman sampaikan barusan, ini produk sudah dinyatakan ya tidak halal, tapi kok tetap bisa masuk. Ini eh, kira-kira mencegah atau mengatasi pihak-pihak yang jahat untuk bermain dan mohon maaf meracuni anak-anak negeri kita dengan makan makanan yang berbahaya ini seperti apa sistemnya, Bu? Ya, tentu tidak tidak hanya sekedar apa penarikan dari pasar gitu ya. Jika ditemukan unsur pidana, ya kesengajaan ataupun niat buruk itu harus dikenakan pidana. Ya, apalagi misalnya nih importir ya, dia tidak melakukan verifikasi lebih lanjut kepada produsennya terkait dengan barang-barang itu. Ya, kan setiap barang itu pasti ada periode produksi ya, ada batch yang memang sebagai rombongan dia diproduksi, kode produksinya berapa. Nah, itu mungkin bisa diminta kejelasan dari produsen sebelum dia ngambil barangnya itu gitu ya. Nah, ini jadi sebenarnya temuan seperti ini menunjukkan harus ada pengawasan yang lebih ketat ya, bukan malah menggunakan cara-cara yang sama ya sehingga nanti muncul lagi seperti ini, muncul lagi seperti ini. Tapi bagaimana mengeskalasi suatu regulasi sehingga lebih ketat, sehingga lebih bisa dilakukan pencegahan, ya. Apakah mungkin nanti setiap batch baru yang datang memang harus terverifikasi kehalalannya, itu bisa disyaratkan oleh negara tentunya dalam ini yang berwenang untuk melindungi masyarakat. Eh, Nah, ini mungkin yang perlu dilakukan. Tapi memang saya melihat belum ada proses eskalasi dari regulasi yang diterapkan, masih menggunakan pola-pola lama yang khawatirnya ini muncul lagi dan berulang lagi gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya, Bung Ilman, bagaimana cara melindungi anak-anak kita dan generasi penerus kita ya. Ini kan ada proyek 2045 itu Indonesia Emas kita ya. Kan lucu Ya. kalau generasi Hmm. emasnya yang dimakan bukan berkualitas emas, tapi malah Betul, justru betul. tidak memiliki label halal. Ini bagaimana, Bu? Apakah Yang kita paling harus utama, ya apakah kita harus kembali ke makanan tradisional, makan kecoa, makan gimana, Bu? yang paling terbaik makanan kan yang dibuat oleh keluarga ya, dibuat oleh ibu gitu kan, dengan apa menu yang jelas, bahan baku yang terbaik, dengan proses yang terbaik, itu memang menjadi makanan utama yang memang harus dikonsumsi oleh anak-anak kita, ya anak-anak di Indonesia.
Itu memang yang harus diedukasi kepada seluruh keluarga. Pemerintah pun memang harus mendorong suatu program di mana rumah tangga itu ya mereka harus mampu untuk memproduksi makanannya sendiri gitu ya. Sehingga juga dengan apa? Dengan seperti itu secara gizi ini akan terjaga, secara kehalalannya akan terjaga. Lalu yang kedua, jika memang diperlukan suatu makanan kemasan olahan yang diproduksi oleh industri, maka industri ini memang harus benar-benar terfahamkan dan memang harus benar-benar komitmen untuk menjalankan suatu proses produksi yang halal, bahan baku yang halal gitu kan. Ini kalau misalnya produksi di dalam negeri dan akan diberikan sanksi yang tegas ya dan juga apa ya istilahnya memberikan efek jera sehingga jika ada pelanggaran ini tidak merembet ke yang lain. Dan yang ketiga, jika mau memerlukan produk impor, maka inilah harus adanya apa? Hubungan ketat antara dua negara, baik Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya untuk menjamin sertifikat halal ini. Nggak kayak seperti kemarin kan misalnya Indonesia Amerika Serikat mempermasalahkan sertifikat halal Indonesia gitu yang dianggap menghambat masuknya produk-produk mereka ke Indonesia. Nah, jangan sampai terdikte gitu kan. Kita menjadi bangsa yang memang mandiri, kita memang punya kepribadian yang dimana kita mayoritas muslim tentunya kepribadiannya adalah standarnya Islam. Maka apa? Jangan sampai didikte oleh negara-negara seperti itu sehingga dengan mudah produk-produk haram bisa masuk. Nah, artinya penguatan ini, positioning kita di dunia ini pun harus dikuatkan sehingga kita bisa ngatur juga tuh produk-produk supaya tidak ada produk haram yang masuk gitu. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi solusi untuk saat ini dan ke depannya. Luar biasa. Terima kasih Bung Ilman atas ilmunya dan semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ke depan gitu ya. Bagaimana pemerintah ini melindungi warga negaranya dari produk-produk yang berbahaya dan juga bagaimana Islam bisa memberikan apa pandangan ke depan, bagaimana cara memberikan nutrisi yang baik buat buat anak-anak kita. Makanan terbaik adalah makanan yang dibuat oleh para ibu. Luar biasa sekali. Baik, Bung Iman, terima kasih atas pemaparannya. Semoga Bung Iman sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pemirsa keluar petang Amin. yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, saya Nano Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.